Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusi Irasandi SPD dari SD Negeri 39 Pontianak Kota. Saya calon guru penggerak angkatan 1 dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 3.3 tentang koneksi antar materi. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana pemahaman saya tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Oke, nah, hal menarik dari pembelajaran modul pada materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3, di antaranya di sini ada 4 hal yang akan saya sampaikan, di mana hal menarik dari pembelajaran modul 3.3. Yang pertama, bentuk-bentuk program yang berdampak pada murid. Misalnya, program yang berfokus pada kepemimpinan murid, kepala sekolah yang inovatif, dan lain-lain. Yang kedua, tahapan pembuatan program berdampak pada murid. Misalnya, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Yang ketiga, MEL. Dalam pembuatan program, hendaknya memperhatikan proses monitoring, evaluation, learning, dan reporting. Dan yang terakhir adalah manajemen resiko. Dalam penyusunan program juga harus memperhatikan manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi pada program yang akan dibuat. Kemudian, benang merah yang dapat ditarik dari keterkaitan antara modul 3.3 di sini adalah kita dapat melakukan dan memperhatikan pemetaan atau identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian kita juga dapat menggunakan langkah atau metode pembuatan program yang berbasis kekuatan atau aset melalui tahapan bagja. Selanjutnya, kita juga dapat melaksanakan MER dan manajemen resiko dalam pembuatan program. Di mana 3 hal ini yang saya sampaikan di sini adalah program yang berdampak pada murid. Selanjutnya, pemetaan sumber daya yang berkaitan erat dengan perencanaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama di sini kita dapat melakukan dengan pemetaan sumber daya. Hal yang pertama, kita menyusun program berbasis kekuatan aset. Dengan memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah akan memudahkan kita dalam menyusun program berbasis aset dengan memberdayakan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan pengelolaan program berdampak pada murid, yang mana di sini dapat kita menggunakan meminimalisir resiko dengan mengetahui sumber daya yang dimiliki sekolah. Maka dapat meminimalisir resiko. Misalnya nih, resiko keuangan lebih kecil jika memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kaitan materi lain dengan modul 3.3. Di sini dapat kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana program sekolah diharapkan dapat menuntun segala kekuatan kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, visi guru penggerak. Program sekolah hendaknya disusun berbasis kekuatan, potensi, dan kolaborasi antar pihak di sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, di mana program sekolah hendaknya disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan dan karakter anak. Yang terakhir, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengembangan sekolah berbasis aset dilakukan dengan mengidentifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, di sini hal menarik lain yang dipelajari di modul 3.3 ini adalah semua hal yang kita programkan pasti ada risikonya. Tetapi jika kita tidak berbuat apa-apa juga ada risikonya.
Karena itu, tetaplah optimis dalam menjalankan program yang berpihak pada murid. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.